kalau kita bicara tentang teori hubungan antar negara, kemudian intelijen, ada memang kesengajaan kok. Bangsa ini sengaja dimasuki cara beragama yang konyol seperti itu supaya berantakan. Berarti ada unsur politisnya. Sangat politis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu di jalur cinta Rofa. 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 Masih bersama pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah, Kiai Fuad Riyadi, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Fuad Pleret. Kita akan berbicara tentang cinta, bagaimana situasi terutama di negara kita ini, bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali ketakutan di dalam agama. Ini kan mengerikan. Padahal agama esensinya adalah bagaimana kita mencintai, bagaimana rasa cinta ditumbuhkan. Kita beribadah dibandingkan dengan dilandasi oleh ketakutan, itu lebih asik beribadah itu dengan rasa cinta. Nah, fenomena sekarang ini kan sembahyang, baca Quran, berbuat baik, itu dalam tanda kutip dilandasi oleh rasa takut, bukan oleh rasa cinta. Nah, ini menjadi persoalan yang akan kita bicarakan dengan santai bersama kiai milenial kita, seorang kiai sekaligus pemusik, pelukis, dan juga penyair. Jadi beliau ini penuh cinta, banyak cinta. Cinta yang ditulis di dalam syair, juga di dalam musik, dan juga ini lukisan-lukisannya. Gimana Pak Kiai? Soal cinta itu, kenapa kok sampai cinta berubah menjadi ketakutan? Jadi agama itu aslinya kan kabar gembira. Kabar gembira, bukan kabar takut. Bukan horor. Kabar tentang cinta kasih, kabar tentang cinta dalam huruf kapital gitu. Sekarang ini, akhir-akhir ini terutama di Indonesia, agama itu berubah menjadi horor. Makanya jangankan kok sampai Rasulullah ya, kalau kita ketemu ulama-ulama yang memang benar-benar ulama, itu selalu wajah mereka itu memancarkan cinta kasih. Kalau kita berdekat-dekatan, nyaman, kita itu merasa dicintai, disayangi, dilindungi, dimengerti, gitu, dimaklumi kan gitu. Bukan ditakut-takuti, bukan. Aneh itu. Nah, ini saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Apakah agama itu menjadi kabar gembira atau kabar horor gitu? Saya kira bukan hanya teror ya, tapi horor gitu. Lebih dari teror gitu. Ini mungkin juga ini kaitannya dengan salah paham mengenai. Karena begini ya, Quran itu kalau dipelajari dengan benar, itu membuat orang menjadi semakin benar. Tapi kalau dipelajari dengan niat jahat, dengan hati yang kotor, itu juga akan membuat lebih jahat, lebih kotor daripada iblis orang. Kan itu. Jadi Quran itu ya tinggal bagaimana memakai itu. Karena inamal amal lebih niat kan itu. Semua itu tergantung niat. Setan-setan juga banyak hafal Quran. Ayat-ayat tertentu aja yang mereka tidak mau hafal karena kalau dibacakan mereka bisa terbakar misalnya gitu. Nah, ini kalau dulu itu ada pencuri ketangkap gitu. Mereka supaya bisa masuk rumah kan pakai aji sirup supaya orang yang supaya tidur. Ya. Dan mantra untuk aji sirup itu pakai Fatihah. Iya. Pakai Fatihah. Iya. Jadi Fatihah kan juga untuk maling kan itu. Iya. Tapi Fatihah itu bisa juga untuk kebaikan. Jadi ibarat pedang, ibarat
senjata ibarat apa? Ibarat bolpen itu tinggal mau dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk nulis yang baik-baik bisa, dipakai nulis yang jelek-jelek bisa, bisa untuk nusuk juga kan gitu. Nah Quran itu juga seperti itu kira-kira. Tapi boleh jadi niatnya mereka ya mungkin baik lah. Artinya kan supaya setiap orang berjalan lurus, jangan menengok kiri kanan, lurus menuju surga kan begitu. Kira-kira Surganya neneknya. Surga mereka, tentu saja. Iya. Mereka bikin surga. Artinya kan ini harus dicari kira-kira letak kesalahannya itu di mana sehingga ajaran tentang yang keras-keras itu kok banyak pengikutnya ini. Kalau kita runut ke sejarah ya mulainya dengan munculnya paham Wahabi. Pada Muhammad bin Abdul Wahab itu ya kira-kira 2 abad lalu lah. Jadi itu ya secara singkat itu kan orang yang oleh gurunya itu dianggap nggak bener lah. Kemudian dia mengungsi kemana, kemudian dan seterusnya ada teori tentang konspirasi, ada teori tentang memecah belah umat. Kalau misalnya kayak perbandingannya kayak di Indonesia yang terkenal itu kayak seperti Snok Horgornya segala macam itu. Ini kira-kira kayak begitulah. Jadi dari situlah kekerasan agama itu dimulai. Kekerasan atas nama agama. Kekerasan itu bukan hanya dalam mengeran teror atau perang, tapi kekerasan yang sifatnya masokisme itu, menyiksa diri sendiri dengan agama itu. Mereka pendekatannya ya fikih, dan fikih pun ya mereka potong-potong gitu. Jadi yang berbahaya itu bukan kebiasaan memotong celana, tapi memotong hadis dan Quran semaunya itu. Itu yang berbahaya. Pengertian yang disalahpahamkan. Gitu. Soalnya begini, Gus. Kalau menurut dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu kan dimulai oleh cinta sebetulnya. Betul. Artinya bagaimana para wali itu memadukan antara kesenian, kebudayaan itu dengan agama. Sehingga yang diasah oleh para wali sejak dasar itu hati. Hati. Jadi bagaimana menghaluskan hati. Nah, kemudian kenapa kok tiba-tiba bergerak ke arah formal? Itu kan kesalahpahaman gerakan ke formal itu begini. Kalau soal hati itu kan ini ya, ada hadis sekujur badan itu akan selamat kalau ada bagian dari tubuh itu selamat. Tapi kalau sebagian tubuh itu rusak, maka seluruh badan itu kan rusak. Ketahuilah sebagian badan yang dimaksud adalah hati. Jadi kalau hati itu penuh cinta kasih, yang lain jadi benar semua. Kalau hati itu penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dendam, ya rusak semua. Kan itu. Jangan salah ya kalau soal pendekatan agama dengan horor seperti itu sebenarnya di zaman Nabi juga ada. Saya cerita ada hadis yang udah semua kitab hadis yang sahih pasti mengutip tentang Nabi membagikan harta, dibagi-bagi ke sedekah kepada teman-temannya gitu. Kemudian ada satu orang, wahai Nabi, tiba-tiba interupsi, wahai Nabi, berbuatlah adil. Nabi kan kaget. Nabi bilang begini, kalau kamu anggap nggak adil, terus siapa lagi yang bisa yang lebih adil? Nah itu. Nah itu orangnya cirinya itu berjenggot. Wah, ini lagi. Keningnya itu hitam seperti dengkul onta karena banyak bersujud. Matanya menjorok ke dalam karena banyak membaca Quran. Wah, ahli ibadah dong. Ahli ibadah. Perutnya kempis karena banyak puasa. Kata Nabi di lain kesempatan kepada Sayyidina Ali, kalau kamu lihat ibadahnya orang itu kamu nggak ada apa-apanya. Tapi ketahuilah orang itu bahkan mencium aroma surga pun nggak boleh. Padahal surga itu tercium oleh siapapun dari jarak 500 tahun perjalanan. Begitu jauh itu aja udah. Tapi orang ini bahkan mendekati ke wilayah yang bisa masuk aroma surga aja nggak boleh, apalagi masuk surga. Dan itu yang disebut, Nabi menyebut itu zindik. Orang yang sebenarnya itu menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Tuhan. Dan itu. Nah ini mungkin ada kalau kita bicara tentang teori hubungan antar negara, kemudian intelijen, ada memang kesengajaan kok. Bangsa ini sengaja dimasuki cara beragama yang konyol seperti itu supaya berantakan.
Berarti ada unsur politisnya. Sangat sangat politis. Ini kaitannya dengan dunia politik global kan gitu. Jadi sebentar, kalau bicara soal politik nanti bisa Oke. sangat panjang. Topik lagi ya. Kembali ke pertanyaan mendasar, itu kenapa kok generasi yang sekarang kan sangat terasa sekali, itu kok tertarik dengan itu? Kenapa hatinya itu kok tertarik? Artinya mereka dengan ikhlas itu ditutup untuk sebuah kekerasan dengan simbol jubah, dengan simbol ya tadi apa ya namanya, kening onta itu. Ya. Mohon maaf. Itu yang bilang Nabi, jadi nggak apa-apa. Hadis, tapi itu hadis kan? Hadis, wah sangat. Jadi artinya ini ada landasannya lah bahwa betul. menyebut apa? Iya. Jubul onta. Iya, kalau santi-santi yang udah biasa ngaji hadis itu ngerti semua ya, tahu. Nah, kenapa sedemikian tertariknya mereka sehingga itu biasanya anak-anak kota ya, ya gerakan awalnya itu di perkotaan, tetapi sekarang sudah mulai merambah ke desa-desa. Gus. Di desa saya itu bukan di desa saya, di desa istri saya. Itu bahkan anak-anak mudanya itu sudah mulai mendirikan mazhab sendiri. Artinya bukan mazhab secara besar ya. Di desa itu mereka sudah mendirikan garis batas dengan orang-orang tua. Jadi mereka merasa bahwa dengan bersikap keras seperti itu mereka bangga, kemudian keren, dan merasa ya paling benar, dan mereka menyalahkan kaum tua yang menurut mereka sudah usang, bahwa beragama kekinian itu ya dengan simbol-simbol yang keras itu. Itu mungkin para psikolog bisa menjelaskan mengenai fenomena modernitas yang membuat orang itu teralienasi ya, terasing, kemudian eksistensi itu begitu mahal kan gitu. Dan kebutuhan eksistensial seperti itu mereka dapatkan dari cara beragama yang eksklusif seperti itu. Jadi aku ada kan gitu. Ya. Aku pakai jubah, aku pakai serban, aku pakai jenggot, maka aku ada kan itu. Sementara sebenarnya agama itu kan tidak mengajarkan seperti itu. Agama itu justru meniadakan diri sendiri. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan la maujuda illallah, tidak ada wujud selain Allah kan. Mensirnakan diri sendiri untuk menempatkan eksistensi Tuhan kan gitu. Kan kemanapun wajahmu menghadap maka engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu kan gitu baca Al-Quran. Sekarang enggak ya. Jadi inilah gue. Ini loh, kamu ahli neraka, kamu ahli surga. Jadi menjadi Tuhan mereka. Bahkan ini ya fenomena yang saya kira kok seperti istilah hijrah misalnya. Jadi kalau orang kan merasa keren dengan istilah aku telah hijrah. Hijrah dari kegelapan menuju terang. Nah, kalau dalam konsep ulama-ulama yang penuh cinta itu kan bukan hijrah, ya tobat. Bertobat itu ya istighfar sudah cukup. Istighfar, tidak mengulangi perbuatan, ya itu sudah cukup. Tetapi kemudian oleh kalangan yang keras-keras itu dikemas menjadi hijrah, sehingga menjadi sebuah aliran baru yang keren. Nah, seperti halnya mungkin jilbab juga. Jilbab itu mereka sudah tidak mengatakan jilbab karena jilbab itu sudah umum. Maka mereka mengatakan itu hijab. Artinya wah itu kan narasi yang keras, betul. Hijab. Nah, dengan paduan antara bagaimana mengkooptasi mereka secara bahasa juga, itu gerakan mengeraskan hati itu kok semakin masif. Nah, yang ingin saya bahas di sini dengan Gus Fuad itu bagaimana cara mengembalikannya? Ya, kaitannya kan banyak ya. Kalau menurut saya itu negara yang harus bertindak. Makanya teman-teman dari teman-teman NU itu mendesak negara untuk melakukan ini dan itu karena itu by design. Dan ya misalnya kita akarnya misalnya ustadznya nggak bener, yang guru mereka itu nggak kapabel macam. Tapi kan sebenarnya itu semua by design yang gitu ya. Tapi secara umum ya kan begini, kalau kaidahnya di pesantren itu sejak zaman Nabi lah itu
Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus wahai Nabi, kata Allah, selain untuk membagikan cinta. Nabi bersabda, irhamu man fil ar yarhamukumullah wa man fis sama. Apa itu sayangilah makhluk Tuhan yang di bumi, maka Allah dan makhluknya yang di langit, yaitu para malaikat akan sayang kamu. Kan gitu. Orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dapat kasih sayang Allah. Orang itu tidak akan dapat bagian kasih sayang Allah kalau dia tidak menyayangi sesama. Kan gitu. Dengan berpegang teguh pada hal-hal seperti itu ya insya Allah selamat. Artinya begini, Islam di Indonesia, di Nusantara itu adalah Islam yang paling dekat dengan Islamnya Rasulullah. Dan kesaksian-kesaksian mengenai hal itu banyaklah. Siapa yang meragukan kapasitas almarhum Sayyid Muhammad Al-Maliki yang di Mekah itu. Beliau itu berapa kali membuat pernyataan di depan publik. Saya bermimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah itu paling sayang kepada umat Islam yang di Nusantara. Itu berapa kali? Kenapa begitu? Karena umat Islam Nusantara itu umat Islam yang paling dekat dengan ajarannya Rasulullah. Yang toleran, yang saling mengerti, yang itu. Jadi bahkan Rasulullah itu sebelum diangkat jadi nabi itu dijalankan Allah sebagai orang yang sangat jujur, penuh kasih sayang, penuh pengertian, empatinya luar biasa, orangnya super humble gitu. Jadi super humble, rembuk apa-apa itu gampang. Ada kisah tentang, mungkin Mas Joni pernah dengar itu, ada orang yang melanggar aturan kalau di bulan Ramadan di siang hari nggak boleh berhubungan dengan ya itu kan ya dan seterusnya itu menarik itu gimana ya, itu ada sahabat itu ngaku sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau menurut aturan kan kalau Ramadan tuh nggak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Nah ini kalau melanggar kan harus puasa 40 hari, ya saya terlanjur melanggar. Dan Rasulullah, ya udah kamu puasa 40 hari berturut, ya nggak kuat kamu puasa Ramadan aja berat ya kamu harus bersedekah kepada 60 orang, bersedekah makanan, bahan makanan pokok. Saya nggak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah dikasih korma berapa bagor gitu ya. Kemudian ini dibagikan orang-orang fakir miskin di sekitarmu. Yang paling fakir itu saya. Wah, gitu. Ya udah untuk kamu semua. Kan gitu. Betapa mudahnya itu. Rasulullah itu begitu humble kan gitu tuh. Jadi kalau memahami Islam itu kan yang bawa Rasulullah. Islam itu, Quran itu wujud nyatanya adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah itu adalah manusia yang paling humble, super humble, tidak ada yang lebih humble dari Rasulullah. Jadi kalau misalnya Islam itu begini, sulit, begini, sama aja dengan menuduh Rasulullah itu orang sulit. Kan gitu. Begitu banyak hadis mengenai apa itu kepribadian Rasulullah yang sangat luar biasa itu. Puncak dari segala puncak itu kan Rasulullah. Jadi kalau misalnya Mas Joni itu enak ya rembukan, saya tak rembukan aja. Nah Rasulullah itu lebih enak lagi dalam segala hal. Kan itu. Kadang-kadang kan orang menyalahpahami syariat itu sebagai agama itu sendiri. Padahal syariat itu kan jalan. Kan jalan. Jadi begini ya. Siapa yang sholat maka begini, siapa yang tidak sholat begini. Artinya sholat itu kan sesuatu yang sangat penting, sangat mewah. Sesuatu yang mewah jangankan kok sholat. Misalnya Mas Joni, saya paksa harus punya mobil seri terbaru dari merek ini yang harganya 5M. Kan nggak boleh saya maksa itu. Dan nggak mungkin. Itu aja baru mobil, apalagi saya mau memaksa orang untuk sholat. Memaksa orang punya mobil bagus saja belum tentu bisa, apalagi memaksa orang sholat. Kemudian di Quran sendiri la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kan gitu. Jadi kenapa sekarang agama itu seolah-olah mendefinisikan dan memaksa orang? Kan gitu. Jadi harus begini, harus begitu, kalau tidak begini masuk neraka. Nah, itu kan pendekatan fikih. Yang dalam sejarah Islam sendiri pertentangan fikih di akar rumput itu sampai menumpahkan darah. Kan itu. Dalam sepanjang sejarah kalau kita baca-baca buku-buku sejarah ya ditulis oleh ulama-ulama seperti Ibnu Hisham dan seterusnya itu kita akan tahu bahwa pertentangan hukum seperti itu di akar rumput itu bisa berbahaya. Padahal hukum sendiri itu hanya cara. Jadi bukan tujuan. Bukan tujuan. Ada syariat, ada maqasidus syariah kan itu. Tujuannya syariat itu apa?
Kita itu harus berpegang teguh dulu kepada tujuan, baru kemudian di breakdown. Pelaksanaannya bagaimana? Jangan sampai breakdown itu justru bertentangan dengan tujuan, kan gitu. Nah, orang Islam itu misalnya ada apa itu hijrah macam-macam itu lebih sebenarnya di samping by design itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh para psikolog, fenomena psikologi orang modern. Itu kan pertama-tama mesti masuknya ke kelompok mahasiswa. Orang-orang yang mahasiswa itu kan mengalami satu gejolak psikologis. Jadi ya yang eksklusif itu lah yang tidak biasa itu yang mereka mau. Dan rata-rata mereka yang memang basic keagamaannya memang ini, artinya sejak kecil memang tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Betul. Artinya kalau santri kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi santri Rova ada nggak yang begitu? Mantan ada. Mantan ya. Mantan santri. Ya enggak mantan orang begitu jadi santri sini banyak. Kan itu. Jadi jenggotan itu kalau di sini kamu jangan jenggotan dulu kan gitu. Boleh jenggotan kalau kamu tambah ganteng kan gitu. Kalau enggak tambah ganteng jangan misalnya gitu. Jadi memahami Islam itu secara integral, secara utuh, bukan sepotong-sepotong kan gitu. Enggak gini, Gus. Tadi kan mengatakan bahwa Nabi itu kan Kanjeng Nabi itu kan fleksibel. Gampang dirempuh. Jangan-jangan kalau Nabi masih hidup, itu jangan-jangan jenggot yang sekarang menjadi simbol kesombongan dan celana cingkrang yang menjadi simbol kesombongan itu jangan-jangan sudah tidak diperbolehkan itu. Dan itu sudah dibahas kira-kira 900 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali sudah membahas itu. Gimana? Jadi kalau zaman Nabi itu orang yang kainnya melambai sampai mata kaki yang masuk neraka, maka ada zaman di zaman ini orang yang kainnya sampai di atas dinaikkan itu sudah di neraka. Karena apa? Karena yang dimaksud Nabi itu sombong atau tidak sombong. Bukan pakaiannya. Bukan pakaiannya. Pakaian itu kan hanya aksesoris lah. Ya aksesoris yang menunjukkan dia sombong apa enggak kan gitu. Misalnya saya pakai ini untuk sombong, biar saya itu kelihatan kaya raya. Nah ini saya enggak masuk surga karena kesombongan saya kan gitu. Tapi kalau saya pakai ini, harganya murah untuk menunjukkan bahwa saya itu nggak punya apa-apa, ya bagus kan gitu tuh. Tapi kalau kemudian ini ditiru menjadi ngetren dan menjadi simbol, itu jadi nggak boleh juga kan akhirnya. Ya. Jadi wah aku ini soleh nih karena pakai. Nah itu juga sudah dibahas itu. Ya sudah dimasukkan. Sudah dibahas. Iya sudah itu. Jadi gini, pakaian sufi yang kasar yang ini. Itu apa itu dulu itu kan sahabat Nabi yang ahli sufah itu yang tinggalnya di masjid itu kan nggak punya apa-apa, kayaknya jelek dan seterusnya. Sekarang itu sebagai tren, sebagai identitas, sebagai pernyataan eksistensial, itu yang nggak boleh masuk. Aneh itu. Makanya ya semuanya itu kan tergantung hati. Kata Nabi kalau hatinya bagus, selamat, ya selamat semuanya. Mau pakai baju bagus ya selamat, mau pakai baju jelek ya selamat. Tapi kalau hatinya itu buruk, nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang, ya mau pakai baju bagus ya celaka, mau pakai baju jelek ya lebih celaka lagi kan gitu. Ya, jadi mulai dari hati itu kan gitu ya. Dan Nabi itu 13 tahun kan mendidik tentang ini ya, apa itu iman dan apa itu kasih sayang dalam bentuk apa itu amal sosial kan. Ekspresi cinta itu dengan menolong, dengan ini. Karena semua itu adalah makhluk Tuhan kan gitu. Tapi boleh jadi mereka juga artinya secara sosial mungkin bagus juga. Ya di antara kelompok mereka kan sangat solid. Kalau ada bencana apalagi kalau menyangkut Palestina misalnya. Wah itu mereka bisa jor-joran itu untuk dana hibah dan segala macam. Jadi kalau membantu menolong bersedekah itu kan dimulai dari keluargamu, tetanggamu yang dekat. Di Indonesia aja banyak yang ngapa jauh-jauh ke Palestina kan gitu. Ya boleh kita kalau di sini semua udah tercover dengan baik, pasti nggak perlu dibantu. Dan Palestina kan masalah politik, bukan masalah agama kan gitu tak? Oke. Balik soal cinta itu. Oke. Nah, selama ini kalau Gus Fuad bagaimana untuk artinya menularkan cinta kepada terutama santri-santrinya lah. Kalau guru saya itu kan bilang Abu Yati Mbahkan itu almarhum itu terkenal sebagai wali kutub, bukan hanya diakui di Indonesia tapi di dunia internasional.
Itu beliau mengatakan, Fuad, salah satu wasiatnya itu. Fuad, kamu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu mulai benar. Ketika kamu melihat semua makhluk Tuhan itu dengan satu kacamata, yaitu kasih sayang. Kalau kamu menatap apapun makhluk Tuhan itu dengan bahasa cinta, syahadatmu mulai benar. Kalau belum itu, kamu membaca tahlil sejuta kali belum benar. Meskipun ibadah terus menerus. Meskipun ibadah sampai ininya. Iya. Nah, yang paling menonjol dari Nabi itu apa? Kan kasih sayang beliau. Bukan ininya. Iya. Kanjeng Nabi itu batuknya hitam enggak? Enggak. Min asari sujud, dan itu bekas sujud itu bukan keningnya hitam, bukan penuh cinta kasih itu. Karena as-sholatu tanhanil fahsya wal munkar kan gitu. Mencegah orang dari berbuat fahsya, menjijikkan, mungkar, yang diingkari, yang jahat kan. Jadi bahasanya itu kasih. Orang sholat itu penandanya adalah min asari sujudnya, sujud kepada Tuhan itu penandanya adalah kasih sayang kepada sesama, bukan ininya hitam. Kan gitu. Hitam juga boleh, enggak juga boleh, kan itu. Tapi jangan merasa kalau ini hitam pasti enggak gitu. Gampang aja kalau sebenarnya beragama itu benar atau tidak itu gampang, Mas Joni. Jadi kalau kita ketemu orang itu satu, orang itu di hati kita itu membuat kita itu damai, nyaman, merasa kita itu disayangi banget, diperhatikan banget, dicintai banget, kemudian membuat kita optimis, kan gitu. Saya itu pernah begini, waktu remaja itu kan kadang-kadang putus asa, pusing gitu. Tapi begitu ketemu guru ngaji saya, itu jadi damai, jadi adem gitu. Nah itu. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita menjadi ingat Rasulullah, ingat Allah. Bukan ingat neraka. Kalau ingat neraka mungkin kita ketemu iblis. Karena iblis bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Tabassum apa itu berwajah cerah. Itu kan kewajiban orang itu. Jadi coba perhatikan tuh ulama-ulama yang benar itu fotonya aja nggak usah orangnya lah, fotonya aja membuat kita itu enak kan. Tapi yang kenceng-kenceng itu Islam garis kenceng kan gitu tuh. Islam garis itu kan kita lihat aja kayak gitu tuh. Apa orang macam gini yang masuk surga? Apa di surga dia nggak ganggu orang lain? Nah gitu tuh. Nah di surga itu bahagia, seneng, ayam, tentram, teduh. Masa orang begitu? Nah gitu loh. Jadi wajahnya harus dianu dulu, face up dulu. Gitu. Dengan ajaran yang benar kan gitu. Oh baik, kawan-kawan masih di jalur Cinta Rofa. Kita akan terus mengupas hal-hal yang menarik, yang unik dengan cara yang sangat menyenangkan, penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.